kesediaan teman-teman dalam berhadir di kegiatan BKP kita pada hari ini. Nah teman-teman, perlu saya sampaikan selama 50 menit ke depan kita akan membersamai membahas suatu topik. Silahkan teman-teman duduk senyaman mungkin. Untuk memulai kegiatan bimbingan kelompok kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dilancarkan sampai di akhir. Mari bersatu dalam doa. Oke, sebelum mulai kegiatan BKP kita, saya akan menyampaikan apa sih BKP itu. Nah, BKP adalah salah satu bentuk layanan yang bertujuan untuk memperluas wawasan atau pengetahuan tentang topik yang akan dibahas. Tujuannya apa? Tujuan dari BKP adalah agar kita dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan cara yang positif. Kemudian cara pelaksanaannya nantinya saya akan bertanya dan teman-teman yang ingin menjawab silahkan mengangkat tangan. Nanti akan saya pilih siapa yang bisa berpendapat terlebih dahulu. Semua orang mendapat kesempatan untuk berpendapat. Pada hari ini kita akan membahas suatu topik yaitu suntuk melihat barang berantakan. Nah, menurut teman-teman sekalian, kenapa sih topik ini perlu untuk kita bahas? Ada yang mau berpendapat? Silakan Alisa. Suntuk Lihat barang berantakan. Menurut saya, kenapa kita penting untuk membahas topik ini dikarenakan kita makhluk hidup. Kalau melihat barang berantakan itu memang rasa suntuk itu ada. Jadi dengan membahas ini kita lebih tahu bagaimana cara supaya mengatur barang-barang agar tidak. Terima kasih. Ada yang lain? Silahkan Ais. Menurut saya ya, karena kalau melihat barang berantakan itu kayak pemikiran saya langsung mikir ini barang apa ya, ini dari mana ya, nanti mau nyari ini tahu-tahu ternyata ada di tempat yang nggak seharusnya gitu. Jadi saya juga mau tahu sih gimana solusinya biar itu tuh nggak terjadi lagi. Baik, terima kasih. Ada pendapat lain? Silahkan Helmina. Saya mengapa dibahas ya, karena setelah nanti ini kita akan tahu apa sih dampaknya kenapa kita sulit untuk melihat barang. Baik, terima kasih teman-teman pendapatnya. Dapat saya simpulkan kenapa penting topik ini untuk kita bahas, yaitu salah satunya agar kita mengetahui solusi bagaimana cara mengatasi masalah ini ya. Kemudian kita masuk ke faktor penyebab. Menurut teman-teman sekalian, apa faktor penyebab dari pikiran suntuk melihat barang berantakan ini? Yang mau berpendapat di luar, silahkan. Saudari Esther. Menurut saya apa faktor penyebab dari suntuk melihat barang berantakan? Kalau di daerah di kawasan evakuasi itu kan pasti barangnya berantakan, nggak sesuai dengan yang kita inginkan karena di situ banyak barang-barang campur. Jadi mungkin yang bikin suntuk itu karena kita juga pas lagi malas atau nggak bisa manajemen waktunya untuk ke hal-hal yang lain sehingga kita suntuk melihat hal-hal yang berantakan yang nggak bisa kita perbaiki. Baik, terima kasih pendapatnya. Ada pendapat lain? Silahkan Saudari Rika. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini menurut saya salah satu faktor penyebab suntuk melihat barang berantakan itu ya mungkin karena tempat yang terlalu sempit dan ataupun kecil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pendapat lain? Silahkan Saya Saudari. pendapat sama teman-teman selain karena tempat yang kecil kurang disiplin juga kan. Jadi kan ya kurang teratur, jadi kurang disiplin kan kayak saya contohnya seperti bencana gitu. Kalau mereka barang berantakan tuh kalau misalnya ada waktu sana dipastikan karena untuk kenyamanan sendiri juga kan. Baik, teman-teman, terima kasih pendapatnya. Dapat saya simpulkan faktor penyebabnya bisa aja karena ruangannya terlalu sempit, jadi berantakan, kemudian dia suntuk. Terus memang orangnya nggak teratur, sama satu lagi orangnya kurang bisa memanage waktu dalam melakukan kegiatan. Oke, kemudian kita masuk ke dampaknya. Menurut teman-teman, apa dampak dari suntuk melihat barang berantakan ini? Silahkan Elmina berpendapat terlebih dahulu. Saya dampaknya kita
akan stres melihat barang-barang. Ya, terima kasih. Kemudian saudari Alisa. Dampak dari suntuk melihat barang berantakan ini lebih ke dampak kenapa barang berantakan itu kayak gimana? Dampaknya mungkin barang kita jadi berhilangan gara-gara berantakan itu. Kita nggak tahu tempatnya di mana, kita nggak bisa cepat menemukan barang, jadi Baik, terima kasih. Kemudian saudari Mira. Pendapatan lainnya selain karena barang-barang yang hilang, mungkin nggak nyaman di tenda karena kan nggak ada barang berserak, kita temukan, tapi juga nggak ada tempat yang lain untuk beristirahat. Baik, kemudian saudari Ais. Menurut saya ya dampaknya sebenarnya ya sih sejalan sama teman-teman saya bilang kan, kita pasti kepikiran terus ya soal barang-barang yang berantakan gitu kan, kepikiran mana yang barang kita, mana yang barang orang lain, mana yang kita butuhin, mana yang nggak kita butuhin gitu. Jadi kurang nyaman, jadi resahnya juga ada gitu. Baik, terima kasih pendapatnya teman-teman. Dapat saya simpulkan dari yang teman-teman bilang tadi, barang berhilangan, tidak nyaman, terus kurang leluasa juga mungkin kan, dan pendapat-pendapat lain. Nah, kemudian kita masuk ke solusi. Menurut teman-teman, solusi apa yang bisa kita berikan atau solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Silakan saudari Esther. Kalau solusi yang dapat saya berikan itu mulailah dari diri sendiri untuk menumbuhkan niat untuk bekerja agar barang itu nggak berantakan lagi. Karena kalau kita nggak niat, itu mungkin nggak akan terlakukan untuk membereskan barang-barang. Baik, terima kasih. Kemudian saudari Rika. Oke baik, menurut saya solusinya agar tidak suntuk melihat barang berantakan yaitu barangnya dibereskan. Baik, silahkan saudari Ais. Menurut saya ya solusi yang dapat dilakukan itu bisa dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, bertanggung jawab sama barang sendiri gitu. Jangan barang tuh ditaruh asal-asal aja, ujung-ujungnya nanti berantakan, malas bersihin gitu. Baik, terima kasih pendapatnya. Kemudian saudari Mira, silakan. Oke, solusi dari saya untuk mengenai untuk melihat barang berantakan mungkin lebih jadi orang yang teratur, membersihkan tenda kayak barang-barang yang ada di tenda supaya kita juga nyaman di dalam tenda gitu. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah memberikan pendapatnya mengenai solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah suntuk melihat barang yang berantakan. Oke, kemudian saya akan bertanya mengenai komitmen teman-teman yang akan teman-teman laksanakan setelah kita membahas topik ini. Dimulai dari saudari Mira, silakan. Saya setelah membahas topik tidak untuk melihat barang berantakan, saya kedepannya akan jadi orang yang lebih disiplin, kayak rajin dalam membersihkan barang-barang terutama di tempat evakuasi. Oke, kemudian saudari Esther. Setelah membahas topik ini, saya berkomitmen untuk lebih berjaga-jaga lah terhadap barang sendiri supaya nanti tidak terjadi seperti yang lain-lain hilang misalnya jadi nuduh orang lain. Selanjutnya, Alisa. komitmen yang bakal saya ambil ke depannya untuk materi untuk melihat barang berantakan ini. Ke depannya saya akan lebih sama seperti teman yang lain, akan lebih pintar dalam menyusun barang saya sendiri agar kehilangan tidak bakal terjadi. Baik, kemudian saudari Ais, silahkan menyampaikan komitmennya. Saya berkomitmen untuk lebih bertanggung jawab sama barang saya sendiri. Oke, baik, selanjutnya Helmina. Saya berkomitmen akan mengurangi dan menjadikan barang-barang. Kemudian terakhir saudari Rika, silahkan berkomitmen. Komitmen saya ke depannya yaitu saya akan lebih memperhatikan barang saya dan membuang barang-barang yang tidak perlu agar tempat tersebut tidak terlalu sempit. Baik teman-teman, semoga komitmen yang sudah teman-teman ucapkan dapat diaplikasikan di kehidupan nantinya. Oke teman-teman, kegiatan kita akan segera berakhir. Namun sebelum benar-benar mengakhirinya, kita terlebih dahulu harus mengisi BNB 3 ini sebagai penilaian saya. Silahkan teman-teman mengisinya dan kalau sudah selesai, tolong kembalikan kepada saya. Oke teman-teman,
teman-teman, apakah sudah selesai? Udah. Kembalikan kepada saya. Oke. Teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan BKP kita pada hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Untuk yang beragama Kristen, saya akan memimpin, dan agama lain silahkan menyesuaikan. Mari bersama. Semoga informasi yang kami terima pada kegiatan kami hari ini dapat bermanfaat bagi kami dan dapat diterapkan ke depan. Karena ini doa kami Tuhan, kami dan berdoakanlah namamu sebagai Baik teman-teman, kegiatan kita sudah selesai. Terima kasih.